Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Kali ini, aku akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, mencakup tentang apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, cara menyelesaikan, dan lain-lain. Mari kita simak video ini baik-baik. Apakah kalian mengetahui bahwa orang yang rabun jauh akan mengenakan kacamata yang berlensa cekung? Nah, jarak fokus lensa cekung ini dapat diperoleh dengan bantuan limit fungsi trigonometri. Kemudian, untuk menghitung rotasi bumi maupun benda lainnya yang berbentuk seperti elips juga merupakan penerapan limit fungsi trigonometri. Selain itu, limit fungsi trigonometri juga digunakan untuk menghitung kerusakan jantung yang ditambahkan pada USG, kemudian pada perpindahan kalor, kemudian kecepatan, serta percepatan. Jadi, apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari suatu fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Limit tersebut juga kerap disebut dengan limit matematika. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penghitungan limit fungsi trigonometri. Dalam penghitungan limit fungsi trigonometri, ada dua kemungkinan hasil, yaitu adalah hasil yang berupa angka atau hasil yang tentu, dan hasil tak tentu atau hasil yang berupa 0/0. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk menghindari hasil 0/0 tersebut. Untuk cara mengerjakannya, yang pertama dapat menggunakan cara substitusi langsung. Namun, jika disubstitusi hasilnya 0/0, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah dengan penyederhanaan atau merubah bentuknya. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita harus memahami dulu konsep-konsep dasar dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, kita harus menghafalkan sudut istimewa dari sin cos tan yang tertera pada tabel di atas. Jika hasilnya setelah disubstitusikan adalah 0/0, maka kita diharuskan untuk merubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Untuk merubah bentuk itu, dapat menggunakan rumus sudut rangkap maupun rumus identitas trigonometri yang lainnya. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di atas. Setelah memahami beberapa konsep dasar dalam penghitungan limit fungsi trigonometri, sekarang waktunya untuk membahas beberapa soal yang berkaitan dengan substitusi. Baik, setelah kita mengetahui beberapa dasar-dasar dalam mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu adalah dengan cara substitusi. Saya sudah memiliki contoh soal di sini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, limit soalnya adalah limit x mendekati pi per 2 untuk sin setengah x tambah cos x. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Karena kita menggunakan substitusi, maka kita tinggal memasukkan saja x-nya, yaitu adalah pi per 2 cos x ini dengan cos x ini. Langsung saja kita eksekusi. Karena tinggal mensubstitusi, ya tinggal tulis lagi sin setengah x-nya dimasukkan pi per 2 ditambah cos x atau pi per 2. Nah, setelah ini tinggal kita operasikan. Untuk setengah dikali pi per 2, hasilnya adalah sin pi per 4 ditambah dengan cos pi per 2. Nah, untuk sin pi per 4 adalah sin 45 ditambah cos 90. Nah, sampai di sini mengerti kan? Setelah ketemu bentuk seperti ini, maka tinggal memasukkan saja sudut istimewa yang ada di tabel, yaitu sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 90 adalah 0. Jadi, hasilnya adalah setengah akar 2. Sampai di sini mengerti? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Baik, setelah saya jelaskan tentang rumus-rumus yang akan digunakan untuk menggunakan penyederhanaan limit fungsi agar hasilnya tidak 0/0, maka langsung saja kita aplikasikan dalam soal berikut ini.
Nah, diketahui limit X mendekati pi per 4 untuk cos 2X per cos X min sin X. Jika kita langsung substitusikan X-nya, maka hasilnya akan menjadi 0 per 0. Oleh karena itu, agar menghindari 0 per 0, maka harus diubah bentuk cos 2X ini. Kalian tahu rumus cos 2X adalah ini, maka langsung saja kita masukkan jadi ini. Kita sudah masukkan, cos 2X itu berubah bentuk menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kemudian, karena ini masih berupa bentuk kuadrat, jadi tidak bisa dicorek atau dioperasikan dengan yang bawahnya. Maka kita harus merubah bentuknya menggunakan rumus kuadrat. Jika A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Dan jika diaplikasikan ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, cos kuadrat X min sin kuadrat X itu dijabarkan menjadi cos X plus sin X dikali cos X min sin X. Karena penyebut ini dan membilang ini sama, maka dapat kita coret atau kita bagi habis. Menyisakan ini, tinggal cos X plus sin X. Jika sudah seperti ini, maka mudah sekali tinggal memasukkan X-nya, sama seperti soal yang pertama tadi, menjadi cos pi per 4 adalah 45, sin pi per 4 adalah 45. Jika kalian ingat, cos 45 adalah setengah akar 2, sama seperti sin 45 adalah setengah akar 2. Setelah ini tinggal dioperasikan saja, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Sudah selesai. Mudah bukan? Ini kuncinya adalah hafalan tentang sudut istimewa trigonometri dan rumus sudut rangkap. Bagus jika kalian sudah mengerti, maka saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, kita menuju ke soal nomor 3. Di sini diketahui limit X mendekati pi per 4 untuk sin X min cos X per 1 min tan X. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini kalau kita masukkan X-nya langsung, maka hasilnya akan menjadi 0 per 0 atau limit tak tentu. Maka bagaimana mengatasi itu? Mudah saja. Dengan cara kita mengoperasikan dulu. Untuk 1, kita ibaratkan menjadi cos per cos. Kan bisa kan dibagi jadi begitu. Sedangkan kita tahu bahwa tan itu adalah sin per cos. Jadi langsung saja kita eksekusi. Sin X min cos X per, nah, satunya diganti cos per cos dikurangi, karena tan itu adalah sin, ini cos X ya, sin X per cos X. Nah, kenapa kita mengambilnya cos X per cos X? Karena di sini kita berpatokan pada tan X. Tan X adalah sin X per cos X. Dengan penyebut cos X, maka ini akan menyesuaikan menjadi cos X per cos X. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita bisa gabungkan cos X per cos X dikurangi sin X per cos X menjadi per cos X min sin X per cos X. Kan misalkan jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan sifat perkalian tersusun bawah yang jika bertumbuk 2 seperti ini maka bisa ditaruh ke atasnya, namun akan dibalik. Kita langsung saja praktekkan. Jadi limit pi per 4 sin X min cos X. Nah, ini karena penyebutnya berupa pecahan, bisa kita ubah menjadi cos X per cos X min sin X. Nah, menurut sifat matematika ini bisa dilakukan ya. Dan untuk menghilangkan cos X ini karena beda, ini bisa disamakan menjadi sin X min cos X kali cos X per min sin
X min cos X dalam kurung. Ini dapat kita coret, jadi menyisakan tinggal limit X mendekati pi per 4 jadi cos X per min 1. Kita dari sini tinggal kita masukkan saja. Menjadi karena cos X dibagi 1 dengan min cos X, menjadi tinggal limit X mendekati pi per 4 min cos X. Tinggal kita substitusikan jadi min cos pi per 4 atau sama dengan min setengah akar 2, karena pi per 4 adalah setengah akar 2. Sampai di sini paham? Baik, kalau paham, bagus. Baiklah, saya kira cukup sekian video pembelajaran kali ini. Nama saya Ren Spitunentosto, absen 24 dari kelas 1294 SMA Negeri 1 Cepu. Mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video saya ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.